Ini ada apa? Jangan terkesan nanti bahwa Bawaslu memang berkehendak untuk melakukan penundaan itu. Tugas pelaksanaan pemilu ini bukan berada hanya di pundak KPU saja, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Pelaksanaan pemilu tetap kita lakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Silakan Pak Bagus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Ketua KPU beserta seluruh komisioner yang saya hormati, anggota komisioner Bawaslu yang hadir cuma 3 orang dari 5 anggota, malah ketuanya tidak hadir. Ketua DKPP, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Menyimak dan mendengar apa yang disampaikan oleh bapak-bapak penyelenggara pemilu, menyikapi adanya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana salah satu diktumnya adalah meminta kepada KPU untuk melakukan penundaan pemilu itu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Artinya kita tentu harus menseriusi putusan ini. Apa yang dipaparkan oleh Pak Junimar, bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pertama adalah beliau adalah doktor di bidang hukum. Beliau adalah pengacara dan tahu persis tentang akibat hukum daripada diktum-diktum serta proses beracara di pengadilan itu. Sangat luar biasa apa yang beliau sampaikan, dan bagi saya tentu ini menjadi pelajaran penting ke depan bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan manakala ada di kemudian hari tuntutan-tuntutan yang disampaikan kepada kita. Namun saya sangat kecewa kepada Bawaslu, apalagi Ketua Bawaslu-nya tidak hadir. Ini menjadi catatan penting menurut hemat saya. Sebagaimana dikemukakan oleh pimpinan tadi, persoalan putusan pengadilan itu tidaklah sesuatu yang sederhana. Dan ini bukan hanya merupakan tanggung jawab KPU saja. Walaupun yang berperkara itu adalah antara Partai Prima dengan KPU. Juga merupakan tanggung jawab kami dan beserta pemerintah, terutama adalah mitra daripada kami. Sehingga apa? Kami sangat serius dalam menyikapi ini. Saya tadi diwawancari oleh RCTI sama News berkaitan masih tentang persoalan ini. Namun Bawaslu-nya tidak datang. Jangan dikatakan bahwa ini bukan ranahnya Bawaslu. Penyelenggara pemilu itu siapa? Jadi jangan dibalik-balik ini logika bahwa ini adalah tugas tanggung jawab KPU saja. Saya melihat apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi sangat luar biasa. Oleh karena itu, tolong sampaikan kepada, malah dikatakan bocoran dari pimpinan, yang berdua itu ke luar negeri. Kan bisa ditunda, kami maaf saja tadi, sebetulnya kawan-kawan ini pengen ke luar negeri. Maaf.
Yang menentukan ke luar negeri adalah rapat internal. Pada umumnya kawan-kawan berkehendak juga ke luar negeri. Tapi setelah terjadi pemahaman yang sama bahwa kita sedang menghadapi sesuatu yang sangat dahsyat, apalagi isu-isu yang berkembang bahwa pemilu akan ditunda, pemilu yang akan ditunda, ini bukan main-main. Jadi persoalan ini bukan sederhana, Bapak-bapak. Sehingga apa? Pimpinan memberikan pemahaman kepada kami Komisi 2, kita tunda dulu untuk ke luar negeri itu. Walaupun itu adalah merupakan hak. Namun anehnya penyelenggara, salah satu di antara penyelenggara itu adalah Bawaslu. Ketuanya yang tidak hadir. Ini ada apa? Jangan terkesan nanti bahwa Bawaslu memang berkehendak untuk melakukan penundaan itu. Ini tentu bisa menimbulkan persepsi yang demikian. Enak-enak saja dia ke luar negeri, padahal kita sedang serius. Kami ini rapat yang kelima nih Pak. Dari pagi, maraton. Belum beristirahat, paling cuman jeda makan dan sholat. Ini tolong diingatkan kepada Bawaslu beserta Lauli kalau saya tidak salah yang tidak hadir, yang perempuan itu. Jadi jangan kesan nanti, tadi sudah diungkapkan oleh Pak Saan Mustafa, bahwa penundaan itu saya beberapa kali juga apakah di El Sinta, di media dan sebagainya, tidak pernah kami membicarakan baik secara terbuka apalagi secara internal bahwa kami menginginkan pemilu itu ditunda. Tidak pernah. Juga disampaikan oleh pimpinan tadi. Ini tolonglah dihadapi persoalan ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Ini yang disampaikan oleh pimpinan kami tadi. Yang kedua adalah masukan kepada KPU. Apa yang disampaikan oleh Pak Junimar, ini sangat luar biasa menurut saya. Dan beliau menyatakan dengan senang hati. Bukan mengatasnamakan diri pribadi beliau itu mengatakan tadi. Kami Komisi 2 terbuka dan siap untuk memberikan masukan. Namun, maaf, ketika ada gugatan ke pengadilan, maaf, saya pribadi dan juga kawan-kawan tidak tahu tentang persoalan itu. Harusnya kita akan berkolaborasi. Tugas pelaksanaan pemilu ini bukan berada hanya di pundak KPU saja. Tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Ini sangat elok sekali. Biasanya Pak Junimar ini kalau bicara tentang masalah proses di pengadilan, beliau ini selalu mengatakan 1 jam itu dolarnya berapa. Itu yang saya dengar. Dan saya juga pernah dengar itu. Mahal. Tapi beliau mengatakan kami Komisi 2 siap melakukan itu dan tidak dibayar. Karena ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab. Saya catat semua itu Pak. Ini pertanyaan ini sebetulnya bukan ingin saya sampaikan. Tapi saya sangat meresponi apa yang beliau sampaikan. Saya baru tahu juga. Saya menyatakan bicara juga tadi di RCTI itu kompetensi absolut, kompetensi relatif. Saya belajar juga. Adinda yang gagah, kebetulan saya di Fakultas Syariah, cuman hanya belajar kulit-kulitnya saja. Tidak seperti apa yang diungkap oleh Pak Junimar, di samping beliau adalah ahli hukum, juga orang praktisi yang sangat tahu persis bagaimana detail-detail dalam beracara itu. Saya nggak usah ungkaplah nama beliau nih, calon gubernur Kalimantan Selatan ini. Rifki ya Rifki, ya itu. Nah, ini. Oleh karena itu, tentu ini menjadi informasi yang sangat luar biasa dan masukan yang menurut hemat saya sangat bernas. Tentu saya minta kepada Pak Hashim Ansari bisa melakukan komunikasi dan itu sudah diungkapkan oleh Pak Junimar sebagai beliau
pimpinan komisi, tentu saya juga kawan-kawan juga punya tanggung jawab yang besar. Jangan sampai ada indikasi-indikasi yang tidak pas terhadap persoalan pelaksanaan pemilu. Tetap kita lakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Mudah-mudahan tidak bergeser. Isu ini harus kita kikis, jangan sampai ada kesan apakah KPU, Bawaslu, DKPP, Komisi 2 dalam melakukan upaya ke arah itu. Oleh karena itu tentu ini perlu disikapi secara serius. Jadi saya mengimbau kepada Pak Hasyim Asyari bahwa persoalan ini tidak gampang, hadapi secara serius. Tadi juga disampaikan, jangan hanya bidang hukumnya saja yang muncul, tetapi bagaimana soliditas di antara komisioner ini seayun selangkah dalam menyikapi apa yang sedang kita hadapi, dan kami Komisi 2 sebagaimana juga dikatakan oleh pimpinan siap melakukan hal itu. Kemudian saya dengar di berita bahwa Partai Prima siap untuk melakukan negosiasi dengan KPU. Nih, asalkan KPU mau menerima dia sebagai peserta pemilu. Saran saya adalah jangan lakukan hal itu. Tidak ada negosiasi dan harus ini menjadi performan dari kepada KPU, apa yang sudah diputuskan itu yang dilaksanakan. Jangan terkesan nanti kalau seandainya itu terjadi. Makanya saya tegaskan pada hari ini, saya juga mengatakan tadi di media, baru di media, karena ini adalah RDP dan langsung berhadapan dengan Ketua KPU Pak Hasyim Asyari, bahwa Partai Prima dari informasi yang saya dapatkan bahwa dia siap untuk melakukan negosiasi dengan catatan berikan ruang kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, jangan ini dilakukan, sebab kesannya tentu negatif. Mau bernegosiasi berarti ada sesuatu kelemahan yang dimiliki oleh KPU dalam menyikapi kenapa Prima itu tidak memenuhi syarat, sehingga syarat administratifnya itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga melakukan tuntutan kepada Bawaslu, PT UN ditolak dan ditolak. Oleh karena itu proses hukum harus ditindaklanjuti. Jadi sikap saya juga secara pribadi dan juga barangkali kawan-kawan juga menyatakan sikap. Apa yang dilakukan oleh KPU untuk melakukan banding terhadap putusan yang ditetapkan oleh pengadilan harus karena ini kalau tidak dilakukan banding tentu ini menjadi ingkrah. Kalau menjadi ingkrah tentu ini menjadi malapetaka. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi kepada KPU untuk melakukan banding, dan dengan banding tentu karena belum ingkrah, tahapan-tahapan tetap harus dilaksanakan. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Junimar tadi, bahwa kalau seandainya tidak dilakukan banding, kalau dilakukan banding, dia belum ingkrah. Kalau belum ingkrah, belum mempunyai kekuatan hukum. Kalau memang belum merupakan sesuatu yang belum jadi sesuatu kekuatan hukum, tentu proses tahapan tetap harus dilaksanakan. Saya memantau itu di beberapa daerah, terutama di dapil saya, mekanisme aturan main dan tahapan-tahapan itu terus-menerus dilakukan. Tentu saya memberikan apresiasi kebijakan yang dilakukan oleh KPU terhadap persoalan itu. Barangkali itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Gaus. Mantap Pak Gaus.